Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang menyaksikan siaran ibadah di minggu hari ini, firman Tuhan untuk kita di minggu ke-10 setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayatnya ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahannya memberi bekal kepadanya dari kambing domba, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan mendidik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allah akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah merdeka dari perbudakan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri.
melalui sejarah anak cucu kita dapat mengerti, dapat mengetahui bagaimana bangsa ini berdiri, bagaimana perjuangan untuk mempertahankan bangsa ini. Itulah mengapa Presiden Soekarno mengatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah begitu amat sangat penting dan memiliki nilai yang tinggi dan begitu berharga, baik itu di kehidupan kita masa kini maupun di kehidupan masa depan. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka selalu mengajarkan tentang sejarah-sejarah berulang-ulang kepada anak cucu mereka. Waktu mereka duduk, waktu mereka berbaring, waktu mereka bangun, waktu mereka sekalipun dalam perjalanan, mereka tetap menceritakan tentang sejarah kepada anak cucu mereka, sehingga anak cucu mereka memahami, mengerti, dan mengetahui bagaimana sejarahnya berdirinya bangsa tersebut, bagaimana proses mereka berjuang untuk mempertahankan keutuhan di dalam suatu bangsa. Makanya tidak heran jika di tahun 2017 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah mengatakan di dalam pidatonya, semua bangsa, semua budaya mencoba untuk menghancurkan kita, tetapi sampai saat ini kita masih hidup, kita masih bisa bertahan dari serangan, kita masih bisa selamat dari perang, kita masih bisa bertahan dari orang-orang Yunani, kita masih bisa bebas keluar dari perbudakan, kita masih bisa bebas bertahan dalam serangan Hitler, kita juga masih bisa bertahan sampai hari ini, walaupun musuh terus mengintai dan hadir menghantui hari-hari kita. Dari situ bisa kita lihat dalam pidatonya Benjamin Netanyahu mau mengatakan kepada kita begitu mengenal tentang sejarah. Sejarah amat sangat penting untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, besok adalah hari terbesar bagi bangsa kita, bagi negara kita, di mana pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 itu merupakan hari peringatan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun, di mana di dalam kemerdekaan itu, peringatan itu, kita mengingat kembali bahwa negeri kita pernah dijajah dan lepas dari para penjajah-penjajah, yakni Belanda, selama kurang lebih 350 tahun. Begitu juga Jepang yang menjajah negara kita kurang lebih 3,5 tahun. Kita bisa bayangkan bertahun-tahun bangsa kita, negara kita hidup di dalam penjajahan. Tentu hidup di dalam penjajahan begitu sulit. Tentu hidup di dalam penjajahan begitu sangat menderita, begitu amat susah, berat. Tidak bisa bebas berekspresi, tidak bisa bebas berkreasi. Kekayaan alam dirampas. Begitu juga kita menjadi terkekang ibarat burung di dalam sangkar. Kita menjadi budak di negeri kita.
melihat negeri ini mampu bernapas lega menatap masa depan yang cerah. Demi Indonesia yang mandiri, demi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Semua dikorbankan untuk kemerdekaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kemerdekaan itu begitu amat mahal, kemerdekaan itu begitu amat berharga karena tidak diperoleh secara otomatis, karena tidak diperoleh dari pemberian secara cuma-cuma, tetapi diperoleh, diraih melalui perjuangan, tetapi diraih, diperoleh harus mempertaruhkan, memperjuangkan segala galanya. Dan mulai sejak 17 Agustus 1945 bangsa kita menjadi sama, menjadi setara, menjadi sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita sudah bisa mengatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kita sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa ada intervensi, tanpa ada gangguan dari negara-negara. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dan ini juga menjadi pertanyaan untuk kita. Ketika kita telah memperoleh kemerdekaan itu, 75 tahun negara kita, bangsa kita telah merdeka. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Atau 75 tahun kemerdekaan itu yang akan kita rayakan itu hanya sebatas kata-kata belaka saja? Sudah sungguh-sungguhkah kita merdeka? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Soekarno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian akan lebih berat karena harus melawan saudara sendiri. Itulah perjuangan kita di masa saat sekarang ini. Jika dulu para pendahulu kita berjuang mati-matian untuk memperebutkan kemerdekaan itu, mereka mengusir penjajah, tetapi musuh kita, penjajah saat ini adalah saudara kita sendiri. Memang benar, perjuangan bertahun-tahun melawan penjajah memang telah usai. Para penjajah berhasil diusir, namun hingga sampai saat ini keadilan belum sepenuhnya kita miliki. Jika kita lihat di masa sekarang, sering sekali terjadi diskriminasi. Jika kita melihat di masa sekarang ini, di beberapa tahun belakangan ini, sering terjadi intoleransi. Jika kita melihat flashback kembali ke beberapa tahun belakangan ini, sering terjadi kekerasan, sering terjadi korupsi, sering sekali terjadi penindasan, sering sekali terjadi ketidakadilan, masih kerap terjadi di negara ini. Mengapa itu bisa
terjadi? Mengapa masih saja ada diskriminasi? Mengapa masih ada saja intoleransi? Mengapa masih ada saja kekerasan? Mengapa masih ada saja ketidakadilan, penindasan? Mengapa itu masih saja terjadi di negara kita yang notabene telah 75 tahun merdeka? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika itu ditanyakan kepada kita pribadi lepas pribadi, mungkin hanya ada satu jawaban yang pasti yang bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa masih sering terjadi diskriminasi? Mengapa sering terjadi intoleransi, kekerasan, ketidakadilan, korupsi, penindasan? Karena masih banyak orang yang salah memahami. Karena masih banyak orang yang salah mengartikan tentang kemerdekaan. Mereka berpikir, mereka berpendapat bahwa kemerdekaan itu dianggap kehidupan tanpa halangan, tanpa rintangan. Oleh sebab itu, karena tanpa halangan, tanpa rintangan, mereka bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginannya, tidak peduli apakah yang mereka lakukan bermanfaat atau tidak bagi orang lain. Apakah yang mereka lakukan merugikan orang lain atau tidak? Mereka tidak memperdulikan akan hal itu. Mereka hanya berpikir, karena aku orang merdeka, maka aku dapat melakukan apapun yang ingin kulakukan dan mampu, bisa, harus melakukan, mengatakan apapun, apa saja kepada semua orang. Inilah yang dikatakan kemerdekaan yang kebablasan. Inilah yang dikatakan kebebasan yang salah memaknai kemerdekaan, memaknai kebebasan itu menjadi salah kaprah. Dan jika kita tetap bertahan di dalam pola pikir seperti itu, kita tidak merubah mindset berpikir kita, maka akhirnya apalah bedanya kita dengan para penjajah yang pernah menjajah negeri ini? Jika kita tetap bertahan di dalam pola pikir seperti itu, apa bedanya kita dengan penjajah yang pernah menjajah negeri ini? Itulah sebabnya jika kita tadi membaca merenungkan nats ini, jelas dikatakan di dalam nats ini, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun adalah budak dahulu. Mau mengatakan kepada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita jangan seperti kaca yang lupa akan kulitnya. Dulu sebelum para pendahulu kita berjuang mati-matian memperebutkan kemerdekaan, dulu kita adalah budak di negeri kita sekarang.
kita tidak bisa bebas berekspresi, tidak bisa bebas berkreasi. Kita ibaratkan burung di dalam sangkar. Kita harus bekerja keras, bekerja rodi di negara kita sendiri. Tetapi para pejuang kita berjuang mati-matian memerdekakan negara, memerdekakan kita dari belenggu-belenggu perbudakan, belenggu-belenggu penindasan. Oleh sebab itu, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai alat, sebagai senjata kita untuk melakukan kejahatan, untuk menindas sesama, menyakiti sesama. Dulu kita adalah budak, dulu kita adalah hamba dosa, tetapi kemudian kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Kemerdekaan yang kita terima, kebebasan yang kita terima, itu adalah anugerah, karena tidak ada satupun seorang di dunia ini yang mampu lepas dari dosa. Tetapi ketika Kristus datang ke dunia ini, Dia memerdekakan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita telah dimerdekakan, jika kita telah dibebaskan oleh darah Kristus, oleh kematian Kristus, oleh kebangkitan Kristus, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang telah kita perbuat dengan kemerdekaan yang telah Kristus berikan di dalam kehidupan kita? Apa yang telah engkau perbuat? Apa yang telah saya perbuat dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang telah Kristus berikan kepada saya, kepada kamu, kepada Anda sekalian di dalam kehidupan kita? Apa yang telah engkau perbuat? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang hidup merdeka karena darah Kristus bukanlah berarti hidup semau kita sendiri. Martin Luther pernah mengatakan kebebasan dalam keterikatan. Memang di dalam segala hal, di dalam segala bidang kita sudah merdeka. Dalam segala hal, dalam segala bidang kita telah bebas. Ada hak, ada otoritas kita untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita bisa pergi kemana saja sesuka kita. Kita bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita. Tetapi perlu kita ingat, walaupun kita telah dimerdekakan, walaupun kita telah dibebaskan, perlu kita ingat, saya, kamu, Anda sekalian adalah orang-orang kudus. Saya, kamu, Anda semua adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah yang mahal. Itulah ikatan, makanya dikatakan bebas tetapi terikat. Karena kita telah diikat oleh darah Kristus, karena kita telah diikat pengorbanannya, kematiannya,
layanilah sesamamu dengan kasih. Hormati, hargai sesamamu. Berikanlah apa yang menjadi hak bagi mereka, bukan malah mengurangi, bukan malah merampas, bukan malah memotong apa yang menjadi hak mereka. Dan janganlah memperlakukan sesamamu dengan semena-mena, melalui perkataan, melalui perbuatanmu sekalipun. Hargai, hormati, layanilah mereka dengan kasih dan selalu berbuat baik. Maka Tuhan Allah akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Ingat, dulu engkau adalah budak di negara ini. Ingat, dulu engkau adalah hamba, budak dari dosa. Ingat, dulu kita bangsa Batak adalah budak, adalah bangsa pemakan segalanya, kanibal, bangsa yang adil. Tetapi kini kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan melalui darah Kristus. Kita bisa mengerti, memahami tentang Injil kesukaan. Kita dapat mengerti, memahami, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, ketika kebebasan itu diberikan, ketika kemerdekaan itu telah kita terima, jangan jadikan itu sebagai alat senjata kita untuk melakukan kejahatan, untuk menindas sesama kita. Tetapi melalui kemerdekaan, kebebasan itu, kita semakin menunjukkan kasih sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Kita harus menghormati, menghargai, melayani sesama, memanusiakan manusia. Itulah tandanya engkau, saya, Anda sekalian adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dan telah dibebaskan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Seperti dikatakan Kidung Jemaat nomor 425, berkumandang suara dari sorga, kirimlah cahaya. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya, kirimlah pelitamu, kirimlah cahaya, terang dinantikan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Selama melakukan tugas panggilan, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas kebebasan, kemerdekaan yang telah Engkau berikan melalui karya anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga, menyediakan tempat yang istimewa bagi kami semua. Dan itulah kerinduan kami, keinginan kami,
bisa bersama-sama dengan orang-orang percaya dan engkau berkumpul di Firdaus. Terima kasih Tuhan atas kebebasan kemerdekaan itu, dan mengajarkan kepada kami agar kami bisa memakai, mempergunakan kebebasan, kemerdekaan yang telah engkau berikan di dalam hidup kami, agar kami bisa semakin menunjukkan kasih di tengah-tengah dunia kami, kasih kepada sesama kami, kasih kepada orang-orang yang bekerja dengan kami, kasih kepada saudara-saudara kami yang berbeda lain agama dengan kami, berbeda suku dengan kami, kasih kepada orang-orang yang tidak mengasihi kami sekalipun. Karena itulah tanda bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau bebaskan dan merdekakan, sehingga kami harus bisa menghargai, menghormati, melayani sesama kami seperti Engkau yang telah menunjukkan kasih kepada pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang mengurapi, memberkati kami agar kami bisa melakukan sesuai seluruh kehendak-Mu di bumi ini. Berkati kami di setiap langkah kami, berkati kami di setiap pekerjaan kami. Berikanlah berkat-Mu yang cukup kepada kami, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami Tuhan mempergunakan semua itu dengan sebaik mungkin, agar kami Tuhan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik bagi kami. Dan itulah yang Engkau inginkan di dalam hidup kami, sehingga ketika Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini, kedatangan-Mu yang kedua kalinya, Engkau mendapati kami tidak bercacat. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, berkati gereja, berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang menyayangi kami, mengasihi kami. Urapi, berkati semua pemimpin kami, dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi sekalipun, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.